Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persis saham akhir tahun ini. Nah, apakah Persis Solo ini siap untuk ke bursa saham akhir tahun? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, dengan statement Mas Kaisang yang dulu pernah kita dengar, yaitu sebelum 100 tahun Persis Solo ini harus melantai ke bursa saham ataupun bursa efek. Nah, jadi nanti supporter Persis Solo ini bisa membeli saham dari Persis Solo, sistemnya per lembar seperti itu ya. Nah, ya seperti bursa saham lain-lainnya, nah seperti Indofood dan lain-lain. Nah, Persis Solo akan melantai di pasar saham internasional nantinya. Nah, apakah Persis Solo bisa saat ini itu melantai di bursa saham? Ini menurut pandanganmu dulu, nanti saya akan menceritakan menurut pandangan saya juga. Ya, kalau untuk Persis Solo sih sebenarnya berpotensi ya, tapi menurut saya untuk waktu dekat ini belum bisa ya. Saya pesimis kalau Persis Solo bisa ke IPO atau maksudnya bursa efek ya, karena untuk syarat-syarat tersendiri cukup berat bagi sebuah perusahaan atau PT itu go publik ya, atau TBK. Berbagai syaratnya ya juga macam-macam, termasuk harus punya aset, harus untung selama 3 tahun berturut-turut dan lain-lain lah. Kita lihat Bali United itu juga kan sudah IPO, juga mereka harus berproses lama sih menurut saya. Ya, saya mendengar kabar dari berita yang saya baca, yaitu berita dari Koran Solo Post, berita dari media Solo Post. Persis Solo bisa menjadi kandidat besar, salah satu tim yang ingin ke bursa saham ini pada tahun ini. Nah, sebenarnya ada banyak tim sih menurut pandanganku di Liga 1. Ini kan ada satu tim sebenarnya yang ngotot banget di bursa saham. Terus saya baca tadi di Solo Post juga ada satu tim itu yang sudah siap menggelontorkan dana sekitar 300 miliar untuk melantai di bursa saham. Nah, Persis Solo juga jadi kandidat salah satu tim tersebut. Tapi ada banyak tim juga di situ sebenarnya menurut pandanganku sih. Ada dari Persija Jakarta. Persija Jakarta memang dari dulu memang mengincar bursa saham itu ya. Mereka memang ya ingin survive dulu lah, ibaratkan klubnya itu ingin mendapatkan ya keuntungannya dari bursa saham sendiri. Terus ada Persib Bandung juga. Persib Bandung juga sama. Persib Bandung kan juga kalau menurut statementnya itu dia berkiblat pada Bali United juga. Bali United bahkan sudah IPO terlebih dahulu ya. Nah, tapi ketiganya itu ada juga Persis Solo. Soalnya kita juga tahu Mas Kaisang itu kan belajar dari Bali United sendiri ya, untuk mempelajari sepak bola modern itu seperti apa, sepak bola yang menurut pandanganku sepak bola yang menguntungkan lah. Bukan ya, selama ini kan sepak bola kita itu sangat miris sekali ya, bahkan sepak bola kita bisa dibilang sangat jauh dari kata layak ataupun dari kata wah ibaratnya bobrok lah, ibaratkan seperti itu ya sepak bola kita loh. Kalau kita melihat itu, kita lihat itu dari mulai federasi, dari mulai tim, dari mulai manajemen, dari mulai dan lain-lain, bahkan sampai akarnya itu pun memang juga kurang bagus. Nah, masih perlu banyak yang dibenahi di Indonesia ini. Bahkan kita itu sangat tertinggal jauh ya. Ketika ada tim yang ingin bangkit ataupun ingin maju ataupun ingin profesional, kita sangat mendukung sekali. Nah, kalau Persis Solo ini statement saya sih, saya sangat menyetujui ya untuk bursa efek tahun ini. Tapi itu memang hal sangat kurang ya, mustahil sih sebenarnya. Tapi untuk anak presiden, sekelas anak presiden, apa sih yang tidak bisa untuk tahun ini itu melantai di bursa saham? Gak perlu nunggu waktu lama. Ibarat kata itu kita anak sekolah ya, akselerasi aja lah gitu. Gak usah melewati kelas 1, 2, 3, gak perlu. Langsung kelas 5 aja bisa. Nah gitu, ibaratkan seperti itu kan. Nah, untuk sekelas anak presiden apa yang gak bisa? Nah, kalau Bali kan dulu siapa? Nah, Bali kan dulu cuman klub baru, klub ibaratkan itu dulu bisa dibilang tim ini tuh tim siluman ya. Nah, kalau sekarang Persis kan sejarah panjang, supporter banyak. Loh, itu kalau untuk akselerasi cepat menurut pandanganku masih bisa sih. IPO itu atau masuk ke bursa efek itu gak cuma ngandelin sejarah atau ngandelin supporter banyak, John, tapi banyak step-step yang harus dilewati.
terutama aset bagi sebuah klub sepak bola ya. Kita lihat sampai sekarang ini kan Persis untuk lapangan latihan pribadi sih menurut saya belum ada. Terus cafe atau merchandise tour resmi, maksudnya yang besar lah ya, kita lihat seperti Bali United itu belum ada. Dan banyak hal lagi lah ya. Apalagi ini Persis saja baru diakuisisi oleh Mas Kaisang, baru saja. Jadi ya butuh waktu yang lama. Apalagi kan seperti yang kita bilang tadi, syarat IPO itu kan 3 tahun berturut-turut itu untung ya. Lah ini kan setahun aja belum ada loh Mas Kaisang mengambil alih Persis Solo ini. Ya memang benar, memang belum ada setahun ya akuisisi saham Persis Solo ini. Tapi untuk akselerasi itu juga kemungkinan besar juga bisa. Nah, apa sih yang nggak bisa untuk anak presiden? Top skor Piala Menpora nanti harus main di Persis. Kata-kata itu selalu saya ingat dan selalu saya eling-eling sampai sekarang. Nah, dan terjadi juga langsung top skor Piala Menpora bermain di Persis. Apa yang dibilang oleh orang tersebut pasti jadi kenyataan. Nah, memang memerlukan waktu 3 tahun berturut-turut untuk untung ataupun dan lain-lain ya. Tapi memang saya melihat targetnya Mas Kaisang sendiri itu 100 tahun Persis sih. Tapi ya memang kalau 100 tahun Persis itu memang sangat realistis ya, harus melantai di bursa saham Persis Solo ini. Agar ya apa, kita tahu Persis Solo saat ini seperti Bali United zaman dulu. Awal-awal pertama berdiri itu akselerasinya hampir sama sih. Dulu Bali United juga sama, membeli banyak pemain bintang. Lalu yang kedua yang dibangun adalah aset-aset dan fasilitas. Lah Persis Solo menurut pandanganku bisa meniru seperti itu sih. Soalnya kan Mas Kaisang juga belajar dari Bali United ya, untuk membranding klub ini dulu agar seluruh Indonesia itu tahu Persis Solo ini klub besar, Persis Solo ini sekarang kaya, Persis Solo ini seperti ini. Nah, Mas Kaisang membranding dengan membeli banyaknya pemain-pemain bintang didatangkan di Persis Solo sendiri. Nah, tujuannya apa? Agar nanti seluruh masyarakat Indonesia itu tahu bahwa klub Liga 2 yang dulu punya sejarah panjang Persis Solo ini sekarang itu tim yang kaya ataupun tim yang menurut pandangan dulu mereka itu Persis Liga 2, Persis Liga 2 selalu disepelekan. Nah, tapi sekarang sudah berbalik 180 derajat. Persis itu sudah berbeda. Nah, kemungkinan besar untuk akselerasi akhir tahun ya kemungkinan tidak ya, tapi mungkin bisa jadi tahun depannya lagi 2022 kemungkinan akhir itu sudah bisa sih kalau menurut pandangan saya pribadi. Kalau menurut saya itu malah 2023 John. Realistis lah, mungkin dalam arti tahun ini Persis Solo naik ke Liga 1 dulu. Nanti tahun kedua pengembangan fasilitas. Ya misalnya membangun infrastruktur, membangun fasilitas latihan, membeli bis baru, membuka merchandise tour di area Manahan mungkin ya, apa stadion Manahan, membuka kafe, akademi, kerjasama dengan klub luar negeri. Kalau kerjasama dengan luar negeri, isu-isunya memang sudah akan terrealisasi dengan Oxford ya, Oxford United di Liga Inggris ya, Liga 3 Inggris dan lain-lain lah ya. Ini nah 2023 juara Liga 1 dan IPO atau bursa efek itu mungkin realistis. Menurut saya sih begitu. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur dulu lah ya yang lebih penting untuk Persis Solo. Kalau untuk fasilitas menurut pandanganku mungkin sudah dipikirkan tahun ini ya dari manajemen Persis Solo. Saya lihat gerak-gerik mereka itu sepertinya belanja pemain sudah mulai agak ya udahlah wes gitu aja. Mungkin pengembangan mereka saat ini mereka akan memikirkan fasilitas-fasilitas untuk Persis Solo sendiri. Banyak yang menuntut soal fasilitas sendiri di media sosial Twitter maupun Instagram ya. Apalagi Mas Kaisang kan sering update di Twitter ya. Nah itu banyak saya baca itu di kolom komentar Mas Kaisang itu juga banyak menanyakan soal piye ki fasilitasnya, piye ki lapangan latihannya. Banyak yang menanyakan seperti itu ya. Bahkan dulu pernah ada yang dibalesi oleh salah satu owner Persis Solo juga soal fasilitas. Ya sabar gitu balesinya. Ya memang menurut pandanganku bisa sih tahun ini kalau fasilitas Persis Solo itu. Kalau untuk jangka waktunya bebas sih. Nah, tapi Mas Kaisang sendiri sudah menargetkan sebelum 100 tahun Persis Solo ya. Berarti memang
sebelum tahun 2023, berarti 2022 bisa jadi juga. Nah, seperti itu kan. Ya saya harapkan sebelum 100 tahun klub ini itu juga bisa juara. Juara apa? Juara Liga 1 lah, bukan Liga 2 ataupun Liga berapa, bukan. Juara Liga 1 juga. Nah, klub ini juga klub punya sejarah. Nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya seperti Bali dulu. Bali dulu juga mengejutkan kan. Ibaratkan tim baru kemarin sore langsung tim baru saja itu langsung runner up, boy. Ibaratkan mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, saya harapkan Persis Solo juga nanti setelah masuk Liga 1 seperti itu ya, langsung mengejutkan masyarakat Indonesia itu gitu. Wow, klub sangar ibaratnya seperti itu. Nanti untuk melantai ke bursa saham itu nantinya jadi gampang, nggak perlu juara sih sebenarnya juga untuk melantai bursa saham. Nah, tapi juga juara juga perlu ding untuk menambah apa ya, daya jual nantinya ke masyarakat ataupun bursa saham nantinya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.